Mata Suwedao menatap tajam ke kening Sioyan dan tato klan yang terlihat sebelumnya telah lenyap. Namun dia paham betul tato klan ini sudah tak asing baginya karena tampilannya sama menakutkannya dengan setan dalam ingatannya. Matanya tertuju pada bagian terdalam makam surgawi sembari bergumam, bukankah semua anggota klan Xiu mati? Apa yang terjadi? Guqiang, Sun Er dan yang lainnya bergegas ke sisi Sioyan sembari bertanya. Sioyan berkata juga tidak tahu dan bertanya-tanya kenapa dia bisa ketakutan. Bocah ini sebenarnya adalah anggota klan Shu. Mengingat kemampuan luar biasa dari orang itu, dia pasti merasakan dia masuk. Jika membunuhnya, aku akan mengalami kesulitan besar dari keinginan membunuh orang itu di masa depan. Segera aura pembunuh yang menyebar ke seluruh tubuh Suwedao perlahan ditarik dan pedang di tangannya menghilang. Dia melirik Sioyan dan memerintahkannya dengan agak enggan. Pergi, anggap saja dirimu beruntung kali ini. Kelompok Sioyan tercengang mendengar kata-katanya dan kebingungan. Suwedao juga menunjuk ke arah barat untuk menghindari sebagian besar para ahli berkumpul dan mencapai tujuan mereka. Sioyan dan yang lainnya secara alami berterima kasih. Mereka segera melesat pergi dengan waspada. Hanya sejauh lebih dari 100 meter dan melihat bahwa Suwedao tidak melakukan apapun, mereka menghela nafas lega. Setelah itu, Suwedao mengalihkan pandangannya ke bagian terdalam dari makam surgawi saat dia bergumam. Kamu berhutang budi padaku kali ini. Setidaknya harus melepaskanku ketika kamu datang di masa depan. Di tempat lain, kelompok Sioyan terbang di atas langit. Sioyan masih terheran-heran kenapa Suwedao yang dipenuhi keinginan membunuh tiba-tiba menjadi baik, bahkan mengetahui dirinya adalah anggota klan Shu. Guqiang berkata, setiap kali auramu melonjak, tato klan Shu muncul di dahimu. Dia mantan ahli top, bagaimana bisa dia tidak mengenalinya? Sioyan terkejut mendengar ini dan bertanya, tato klan apa yang aku miliki? Kelompok Guqiang juga terkejut saat melihat Sioyan tampak lebih bingung dibandingkan dengan mereka. Guqiang berkata, tato klan ini sepertinya hanya bisa muncul sementara dan menghilang cukup cepat. Masuk akal kamu tidak boleh memiliki tato klan. Tato klan bergantung pada kekuatan garis keturunan yang akan diaktifkan. Namun kekuatan garis keturunan klan Shu telah terbuang. Sioyan mengerutkan kening dan bertanya kenapa tato klan dapat membuat seorang elit bangseng ketakutan. Sun Er menjawab itu karena Xiao Xuan. Sioyan masih baik-baik saja saat perkataan ini diucapkan. Namun kelompok Guqiang langsung merinding. Xiao Xuan telah mati ribuan tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa menakuti Suwedao? Sun Er menjelaskan makam surgawi sangat misterius karena seorang elit bangsa seperti Suwedao dapat bertahan hidup melalui segala cara dan memiliki jiwa sejak dia masih hidup. Penantua Xiao Xuan yang mencapai puncak kelas Dao Sheng juga mengandalkan metode ini untuk bertahan hidup. Kelompok Guqiang tidak bisa berkata-kata. Mata mereka segera beralih ke Sioyan. Sioyan berkata, ayo pergi, semua misteri ini akan terpecahkan saat kita mencapai tujuan. Kecepatan terbang kelompok Sioyan tiba-tiba meningkat. Selama perjalanan berikutnya, kelompok Sioyan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Suwedao. Tubuh energi yang mereka rasakan menjadi lebih kuat. Ada beberapa yang bahkan lebih kuat dari Suwedao. Namun beruntung kelompok Sioyan telah menghindari pemindaian para ahli ini dengan mengikuti celah antara wilayah tubuh energi. Kita seharusnya telah memasuki wilayah terdalam makam surgawi. Kelompok Sioyan mengandalkan medan bebatuan yang kacau untuk menyembunyikan diri.
Mereka melihat ke bagian terdalam, menemukan banyak ahli menakutkan, bahkan tubuh energi di tingkat 9 dijadikan penjaga. Namun ketika mereka akan segera bergegas melanjutkan perjalanan, Hunya dan Huli tiba-tiba muncul di atas batu besar. Sioyan, kecepatanmu agak terlalu lambat. Ekspresi kelompok Sioyan langsung menjadi suram saat mendengarnya. Gu Hua mengejek Hunya dan Huli sebagai tunawisma yang telah melarikan diri. Sioyan segera memberikan isyarat menggunakan tangan agar Gu Hua untuk diam. Sioyan menyadari bahwa Hunya dan Huli tidak mungkin untuk tampil secara terbuka jika tidak ada kekuatan besar di belakang mereka berdua. Benar saja, Hunya dan Huli hanya tersenyum di bawah ejekan tersebut secara perlahan mundur. Tiba-tiba dua pak tua berpakaian abu-abu yang tampak menyeramkan muncul di depan kelompok Sioyan. Sioyan dan yang lainnya langsung terkejut melihat kekuatan kedua pak tua itu berada di tingkat Daoseng. Perasaan berbahaya yang tak terlukiskan segera muncul di dalam hati mereka. Mata Hunya menjadi semakin gelap dan dingin dan tertawa. Apakah kamu merasa bahwa semuanya berubah? Pemburu dan yang diburu telah mulai berubah. Gu Hua mengerutkan keningnya, mengutuk Hunya di mana mereka menemukan tubuh energi Daoseng dan membantu. Gu Zhen berkata karena kedua orang ini adalah anggota klan Hun. Meskipun mati, jiwa mereka tetap ada karena makam surgawi. Gu Qiang berkata, mari berpencar dan lari. Meski dua Daoseng hanya tubuh energi, kita bukan tandingannya dan tidak memiliki peluang menang sedikit pun. Klan Shu sebenarnya belum dimusnahkan. Mata acuh tak acuh pria tua berpakaian abu-abu menatap Sioyan. Penantua Hao Diao, Klan Shu sudah tidak ada lagi. Orang ini mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai ketinggian ini. Kamu harus melenyapkannya. Jika tidak, Klan Shu mungkin akan pulih. Hunya dengan hormat berkata, dia tidak mengandalkan kekuatan garis keturunan. Kejutan melintas di mata penantua Hao Diao ketika mendengar ini. Karena ini masalahnya, dia memang harus disingkirkan. Baiklah, jangan bicara lagi. Bunuh mereka dan cepat pergi. Tempat ini terlalu dekat dengan daerah itu. Mungkin berubah jika kita menunda. Penantua berpakaian abu-abu lainnya mengerutkan kening dan berbicara. Hon Diao perlahan melangkah ke depan. Setiap langkah menyebabkan riak ruang di bawah kakinya. Gu Qiang langsung melarikan diri bersama Sioyan dan yang lainnya ke arah yang berbeda. Namun penantua berpakaian abu-abu tiba-tiba mengepalkan tangannya. Fluktuasi energi waktu segera menyebar. Sioyan dan kelompoknya langsung berhenti bergerak seperti patung. Mata mereka yang berputar menunjukkan kengerian. Apakah ini kekuatan elit Daoseng? Mereka dapat mengontrol ruang sesuka hati. Di dalam ruang ini, ruang dan waktu dapat dimodifikasi oleh mereka. Hunya tanpa sadar tertawa saat melihat kelompok Sioyan dipaksa berhenti. Namun api keemasan layaknya pionik api tiba-tiba meletus dan menghantam ruang dan waktu. Retakan mulai menyebar dan hancur. Di saat itu juga, api surgawi milik Sioyan juga meletus, menyebabkan seluruh ruang menjadi tidak stabil sebelum dihancurkan. Dao Qi di dalam tubuh Gu Qiang dan ketiganya meletus, menyatukan kekuatan mereka dan melepaskan diri dari kekakan ruang dan waktu. Segera Sioyan dan yang lainnya berkumpul bersama, bersiap untuk bertempur sengit hidup dan mati. Di saat yang bersamaan, keterkejutan melintas pada dua tetua klan Hun melihat kelompok Sioyan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk membebaskan diri. Segera Hon Diao membentuk segel dan sebuah ular piton hitam berukuran puluhan ribu kaki dengan suara bergemuruh muncul. Itu mengayunkan ekor besarnya, menyebabkan ruang kosong dihancurkan saat dilewati.
Di bawah serangan menakutkan ini, ekspresi kelompok Xiaoyan menjadi jauh lebih buruk. Tak menyangka seorang elit Dao Zeng semenakutkan ini, dan itu hanya tubuh energi. Jika mereka menghadapi Dao Zeng asli, betapa menakutkannya pertempuran itu. Di saat itu juga, Gu Qiang langsung berseru untuk menyerang bersama. Xiaoyan langsung melepaskan 3 perubahan api langit misterius sampai batasnya. Sementara Xiaoyan melepaskan semua kekuatannya, Dao Qi di dalam tubuh Gu Qiang, Sun Er dan 3 lainnya juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Xiaoyan melepaskan teknik telapak tangan penciptaan surga yang agung. 2 telapak tangan raksasa dengan bola hitam dengan kekuatan hisapan meluas secara maksimal. Di waktu itu juga, Sun Er, Gu Qiang dan yang lainnya juga melepaskan keterampilan Dao yang sama. Jari kehancuran yang hening, jari hitam pekat yang sangat besar segera menerobos ruang turun dari langit. Setelah itu bola cahaya hitam dan jari raksasa bertabrakan keras dengan ular piton hitam besar. Tabrakan yang menakutkan menghasilkan ledakan sonik yang mengguncang bumi. Badai energi yang menakutkan menyapu dari titik tabrakan. Sosok ular hitam besar keluar dari dalam dan dipenuhi luka. Tetapi ular itu langsung mengibaskan ekornya ke arah kelompok Xiaoyan yang terkejut dengan wajah pucat. Tetapi mereka segera bergabung kembali dan memblokir serangan tersebut dengan teknik Dao kelas Tian lagi. Ketika menghantam, ledakan sonik diikuti retakan ruang besar dan bumi berguncang tercipta. Kelompok Xiaoyan hendak pergi, tetapi sudah terlambat. Ekspresi Xiaoyan suram. Api surgawi di tangannya dipisahkan dan mulai membuat teratai api penghancur. Sementara kelompok Xiaoyan bersiap untuk membalas, ruang di kejauhan berfluktuasi dan Sue Dao muncul. Dengan lambaian tangannya, kekuatan lembut mengangkat kelompok Xiaoyan, menarik mereka ke bagian terdalam dari makam surgawi dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan dan kelompoknya terkejut melihatnya datang untuk menyelamatkan mereka. Sue Dao mengutuk dengan ekspresi suram, melihat kemunculan 2 Dao Zeng. Jika Xiaoyan mati, dia akan disiksa oleh Xiao Xuan nanti. Hanya seorang Banseng berani bertindak di depan kita berdua. Apakah kamu mencari kematian? Ucap Sue Dao saat perubahan tak terduga ini. Hao Diao dan temannya dengan cepat pulih dan berteriak kunci. Tubuh Sue Dao tiba-tiba terkekang oleh kekuatan ruang dan waktu yang kuat. Kamu berani ikut campur dengan kemampuan kecil ini? Hun Diao dan temannya melesat dan muncul di depan Sue Dao. Keduanya mengirimkan tinju yang kejam ke arah dadanya. Di saat kritis, tinju mereka tiba-tiba dihentikan oleh sebuah kekuatan misterius dan terpukul mundur. Ekspresi terkejut langsung muncul di wajah keduanya sembari berteriak marah, siapa yang berani ikut campur lagi? Sepertinya masih ada anggota klan Hu yang tersisa di makam surgawi ini. Suara yang dipenuhi dengan aura kuno perlahan bergema. Segera sebuah celah ruang berfluktuasi di depan kelompok Xiaoyan. Sosok yang agung dan berwibawa keluar. Ekspresi ketakutan dan kengerian muncul di wajah Hao Diao dan temannya ketika melihat Xiao Xuan muncul.